Cara ternak ayam sistem umbaran di pekarangan rumah dengan modalnya kecil, teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Ayam Aja. Terima kasih semuanya. Semoga pada kesempatan kali ini kita diberikan kesehatan, kesempatan dalam beternak, dan ternak-ternak kita insya Allah mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke teman-teman sekalian, rekan-rekan, sahabat satu peternak dimanapun kita berada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan ternak ayam di lingkungan peternak kita. Tetapi kali ini kita akan membahas cara ternak ayam sistem umbaran di pekarangan rumah dengan modalnya kecil, teman-teman sekalian. Oke teman-teman sekalian, tetap tonton video kita terus sampai selesai agar tidak ketinggalan tutorial-tutorial dan cara sebentar lagi kita akan berikan kepada teman-teman sekalian. Oke teman-teman sekalian, kita masuk pada topik pembahasan untuk ternak ayam kampung sistem umbaran di pekarangan rumah. Buatlah kandang sederhana untuk tempat berteduh dan istirahat, serta sediakan pagar ayam agar tidak berkeliaran terlalu jauh. Lepaskan ayam pada pagi hari agar mencari makanan sendiri seperti serangga atau rumput, dan masukkan kembali ke kandang menjelang sore. Lengkapi pakan dengan pakan tambahan yang bergizi seperti jagung atau bakatul untuk menunjang pertumbuhannya. Oke teman-teman sekalian, yang poin pertama yang kita harus bahas pada kesempatan kali ini yaitu menyiapkan kandang sederhana. Tentunya kita beternak kita harus memiliki kandang teman-teman, dimana tujuan daripada kita menyiapkan kandang itu adalah minimalisir yang hanya berfungsi sebagai tempat berteduh dari panas, hujan, serta untuk tempat beristirahat dan bertelur tentunya. Jadi teman-teman harus menyiapkan kandang, dalam hal ini tempat untuk bertelur mereka. Apabila ada hujan mereka bisa berteduh, dan apabila panas mereka juga bisa berteduh di dalamnya. Dan apabila indukan-indukan ketika sudah memasuki masa bertelur, ya bisa bertelur di dalam kandang yang telah kita siapkan tentunya. Oke, yang berikut fungsinya itu sebagai tempat penyimpanan pakan dan air tentunya. Jadi kita bisa menyiapkan tempat dan pakannya di dalam itu kandang, seperti yang saya beri makan kepada ayam saat ini, teman-teman bisa melihat di video ini. Ini juga fungsi dari kandang itu kita untuk menyimpan tempat minum dan tempat makan daripada ayam ternak kita itu sendiri tentunya. Jika perlu, buatlah pagar sederhana di sekeliling pekarangan untuk mencegah ayam pergi terlalu jauh. Nah teman-teman bisa melihat di sekitar kandang saya ini, saya membuatnya itu menggunakan kayu dan seng untuk menutup di pekarangan rumah saya tentunya teman-teman. Di sini saya menggunakan lahan yang kosong dari samping rumah saya, kan di sini perumahan tuh teman-teman, jadi lahannya itu sangat sempit dan sangat terbatas sekali. Di sini kita hanya memiliki 3 meter, kurang lebih 3 meter, tapi ada pembelian tambahan jadi kurang lebih 5 meter di bagian sisi bagian kanan daripada rumah ini teman-teman. Jadi kita manfaatkan untuk berternak, tentunya kita bisa menggunakan lahan-lahan yang sempit. Oke, berikutnya itu pelepasan dan waktu pemeliharaannya. Pagi hari itu kita lepas ayam ke pekarangan untuk mencari makan secara alami. Tetapi di sini saya sering menyiapkan dedaunan seperti daun pepaya. Apabila ada sayuran, saya juga sudah menyimpannya di samping pekarangan kandang mereka ini teman-teman. Apabila ada daun pepaya yang jatuh dari atas pohon, mereka juga makan secara alami. Tentunya ini dalam hal menekan biaya atau modal untuk kita beternak tentunya di bagian pakan tentunya teman-teman sekalian. Jadi ayam-ayam itu mereka tidak kelaparan apabila kita tidak on time memberikan makanan kepada mereka. Sebagaimana halnya telah kita sampaikan tadi di atas, bahwasanya ayam itu di pagi hari kita lepas, kita umbar mereka di luar untuk mencari makan sisa-sisa makanan dari bekas cuci piring yang kita lepas, kita siram di samping kita punya halaman, mereka bisa mencari makan di situ teman-teman. Dedaunan, sisa-sisa sayuran malam itu kita bisa siapkan, buang di tempat di bagian tanah situ, dan mereka bisa mencari makan sendiri di situ. Habis itu sore menjelang malam kita masukkan kembali ayam ke dalam kandang untuk istirahat dan melindungi dari predator atau cuaca dingin tentunya. Dan di sini kita beberapa hari di sini juga ada hujan tentunya teman-teman. Dan ayam-ayam kita yang kita umbar mereka di luar ini, sebentar sore kita akan masukkan mereka ke dalam kandang-kandang tentunya. Tetapi untuk ayam-ayam yang besar ini teman-teman, ini mereka masuk di dalam kandangnya sendiri. Cuman ayam-ayam yang tadi video yang barusan lewat itu ayam-ayam yang kecil, itu saya ambilnya manual untuk masukkan mereka ke dalam kandang.
yang telah saya sediakan teman-teman. Oke teman-teman, berikutnya yang harus kita ketahui yaitu pemberian pakan. Yang ini sangat penting, tentunya kita harus mengetahui di mana pemberian pakan ini adalah salah satu titik bagaimana ayam itu bisa cepat besar sehingga kita bisa cepat memanen. Apabila pakan itu kita perhatikan lebih bagus, otomatis daya jualnya atau untuk panennya itu dia lebih cepat tentunya teman-teman sekalian. Dari pemberian pakan ini, karena sistem umbaran, pakan utama bisa dari pakan alami di pekarangan seperti serangga, cacing atau rerumputan. Jadi teman-teman apabila memiliki halaman yang lebih luas daripada halaman yang saya videokan ini, teman-teman bisa mengumbar ayamnya itu luas, tapi dengan satu persyaratan. Alangkah bagusnya di samping rumah kita itu tempat untuk beternak ayam, itu ayam umbaran itu kita bisa membuat pagar keliling sehingga ayam itu tidak menutup kemungkinan dia bisa lari jauh dari tempat ternak kita, atau menjaga orang-orang yang tidak bertanggung jawab bisa mengambilnya tanpa sepengetahuan atau sepantauan kita tentunya teman-teman. Habis itu lengkapi dengan pakan tambahan yang bergizi seperti jagung, bekatul atau dedak untuk memastikan ayam mendapatkan nutrisi yang cukup dan mempercepat pertumbuhannya. Jadi sebagaimana yang saya jelaskan tadi, kita tidak bisa hanya bergantung pada makanan lapangan, makanan umbaran saja seperti rumputan yang tadi telah saya sampaikan itu. Bukan hanya itu saja, tapi kita juga harus memperhatikan makanan tambahan, sumber energi tambahannya itu seperti jagung, bakatul, dedak jagung, dedak padi yang telah kita sampaikan tadi, tentunya untuk menambah pertumbuhan perkembangan ayam itu lebih pesat. Tetapi kita sistem umbaran ini bagus karena kita bisa menekan biaya pakan tentunya. Apabila di lingkungan kita itu ada banyak tumbuhan yang tentunya bisa dikonsumsi oleh ini ayam, maka untuk daya makannya itu, untuk porsi makannya itu dia lebih kurang tentunya. Yang berikut perawatan dan kebersihan. Perawatan kebersihan ini yang pertama kita pastikan kandang selalu bersih. Gunakan alas kandang yang bisa menyerap kelembapan seperti serutan kayu. Dan pelembab ini, untuk alas kandang ini teman-teman bisa melihat di video-video kita sebelumnya, itu kita sudah membahas ini liter atau alas kandang yang bagus di masing-masing cuaca, di masing-masing daerah iklim, itu kita sesuaikan dengan kita punya kebutuhan tentunya teman-teman. Oke, yang berikut jaga kebersihan pekarangan agar tidak terlalu banyak genangan air yang bisa menjadi sarang penyakit tentunya. Genangan air itu kita harus pastikan sehingga tidak menjadi sebuah sarang penyakit daripada genangan air yang tergenang di lingkungan pekarangan rumah tempat kita beternak teman-teman. Yang berikut harus kita ketahui yaitu pengendalian penyakit. Monitor kesehatan agar secara berkala teman-teman, tentunya kita harus melihat terus daripada ayam-ayam ternak kita itu, apakah ayam-ayam ternak kita ini sakit atau tidak, dengan cara kita memantaunya itu secara berkala. Pagi kita mencek sebelum kita kasih makan, siang bila perlu kalau ada waktu, sore sebelum mereka tidur. Dan di sini ada banyak kejadian-kejadian yang kita dapatkan di lapangan itu, ayam paginya sehat, sore kita tidak pantau, esok paginya itu dia sudah meninggal. Dalam hal ini kita kurang memperhatikan daripada ayam-ayam kita. Mungkin kebanyakan ada yang terjepit dengan kandang seperti yang teman-teman lihat di video ini. Kebanyakan mereka terjepit ya, tapi alas dalamnya itu saya sudah menyimpan untuk jaring kecil dan untuk kardus atau triplex tentunya teman-teman. Itu untuk tingkat. Kalau bagian dalam bawahan liternya itu kita menggunakan sekam padi atau pasir, itu tidak jadi sebuah persoalan dalam hal ayam-ayam terjepit tentunya teman-teman. Jika ada yang sakit, segera pisahkan dari ayam yang sehat dan berikan pengobatan yang sesuai. Di sini ada berbagai macam kendala yang kita alami di lapangan tuh teman-teman. Teman-teman, ini ayam penetasan itu sama-sama menetas, cuman ada yang resiko terkena penyakitnya itu lebih tinggi terkait dengan sistem imunnya mungkin kurang. Dalam hal ini yang lain, apabila kita simpan di sebuah tempat satu kandang yang sama, tetapi ada yang makannya itu lahap dan ada yang makannya itu kurang lahap, dan ciri-cirinya itu kurang nafsu makan dan badannya itu sedikit lemes dan sedikit turun sayapnya, bongkok kelihatan. Itu kita harus memisahkan tentunya teman-teman. Dan apabila itu cara yang pernah saya lakukan itu teman-teman untuk mengatasi penyakit hewan seperti itu,
Di pagi hari kita menjemurnya dulu, habis itu kita memberi makan. Makannya itu suap saja teman-teman. Kita membuka mulutnya dan kita kasih masuk makanan di dalam perutnya, di dalam mulutnya, maksudnya dalam mulutnya. Itu kalau bisa makanannya itu dalam keadaan basah, jangan dalam keadaan kering. Itu mempersulit proses penelanan untuk daripada ayam itu sendiri tentunya teman-teman. Dan ayam ini apabila dia kurang makanan atau kurang makan di dalam makanan yang masuk di dalam dia punya perut, itu otomatis seperti halnya dengan manusia. Kita namanya sumber energi utama kan dari makanan tentunya teman-teman sekalian. Jadi ayam itu kita pastikan mereka makannya itu sesuai dengan apa yang kita persiapkan. Jangan apa yang kita sudah siapkan kita sudah berikan kepada mereka, tetapi mereka kurang makan. Dalam hal ini persaingan dalam makanan, mungkin ada yang lebih besar dari bobot ini, ya bobot daripada ayam itu otomatis yang paling kecil itu dia makannya lebih sedikit karena keburu habis dipatok atau dimakan oleh pejantan atau ayam-ayam yang lebih besar daripadanya teman-teman. Oke teman-teman sekalian, semoga pembahasan kita ini bermanfaat bagi teman-teman, dan apabila teman-teman merasa video ini bermanfaat bagi teman-teman, silakan share kepada rekan-rekan peternak lainnya sehingga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua tentunya. Tetap nonton terus video kita. Apabila bagi teman-teman yang belum subscribe channel kita, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya sehingga teman-teman bisa mendapatkan notifikasi seputaran peternak ayam tentunya. Sekian dan terima kasih. Salam satu hobi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.